Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Serta kuliah Formula Institute yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita bisa melangsungkan kuliah Formula Hati Institute dengan mata kuliah atau materi Tazkiyatun Nafas di pertemuan yang ke-26 ya. Semoga pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkesempatan dan selalu berkesempatan untuk mengamalkan ilmu yang kita terima dan selalu bisa menambah ilmu yang harus kita terima. Pada malam hari ini adalah bahasan ihsan yang kedua, di mana pertemuan pertama kita udah bahas masalah background-nya, latar belakangnya, definisinya, cakupannya ya. Nah, sekarang atau makna ya, ruang makna dari ihsan. Sekarang kita bahas di pertemuan kali ini implementasi ihsan pada kehidupan. Kalau merujuk kepada hadis Rasulullah, maka ihsan ini implementasinya pada seluruh dimensi hidup. Hadis itu bunyinya adalah innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza dabahtum fa ahsinu dzibha atau kama qala fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Allah telah menetapkan tindakan ihsan pada semua hal. Maka kalau menyembelih, maka ihsanlah dalam menyembelih. Bahkan kalau membunuh, ihsanlah dalam membunuh. Ini di konteks kisos misalnya ya, terus ihsan. Padahal di tindakan yang harus sekasar itu harus ihsan. Di salah satu doa, meskipun ini tidak secara langsung bahas, tapi bagaimana kita diajarkan oleh Allah untuk bertindak ihsan. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ini doakan ya. Ya Allah, sebagaimana kau sempurnakan ciptaan terhadapku, maka sempurnakanlah akhlakku. Sebagaimana kau ihsankan ini bentuk fisikku, maka ihsankanlah akhlakku. Jadi ada kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh tindakannya itu ihsan. Maka kita harus ihsan pada setiap hal. Tentu ihsan dalam konteks tadi maknanya adalah khalqus syai' ala atami wajh, menciptakan sesuatu pada kondisi yang sangat sempurna, sangat baik. Nah, sebagaimana makna ihsan yang mencakup ikhlas dan muraqabah, yang kedua proses yang sempurna, yang ketiga tindakan sosial yang indah, ini maka implementasi ihsan ya dalam hidup sehari-hari ya seperti itu. Jadi ayo kita bertindak setulus mungkin dalam setiap halnya. Bahkan untuk hal yang paling biasa, contohnya nyapu, contohnya nyiram tanaman, contohnya jalan pagi. Pastikan ini bisa diikhlaskan kepada Allah.
Nah, ini luar biasa kalau hal kayak gitu aja bisa ikhlas, dahsyat. Udah kayak gitu, pada setiap halnya kita selalu muraqabah dengan Allah. Pada setiap halnya. Bukan hanya saat sholat, tapi pada setiap halnya kita muraqabah dengan Allah. Nah, kenapa sih orang itu meskipun di kamar sendiri tetap makruh telanjang? Karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disunahkan orang itu di dalam selimut? Karena malu kepada Allah. Jadi muraqabah itu sampai ke level urusan selimut, urusan kamar mandi. Itu muraqabah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Nah, makanya berharap kalau ini bisa kita selesaikan, kita akan pindah ya mungkin 1-2 kali makom yang populer-populer, habis itu kita pindah ke penyakit hati. Karena ini kalau ihsan sudah dikerjakan itu memang semua proses yang sudah kita kerjakan dari awal itu ini sekarang ininya, implementasinya, bukti nyatanya. Ya, udah kayak gitu, itu kan makna pertama ya. Pada setiap halnya kita ihsan, yakni kita ikhlas, kita muraqabah. Yang kedua kan mengerjakan dengan sempurna. Pada setiap halnya kita ngerjain itu sempurna, tidak asal. Sikat gigi sempurna, nyapu sempurna, pakai kerudung sempurna, tidak asal-asalan. Ya kan ada seret masih tampak atasnya itu. Pakai peci sempurna, ya. Miring nggak boleh ya, sempurna. Ini kekecilan nih. Jadi harus diurut, urut. Sempurna, kerja sempurna. Nah di konteks ini kita malu dengan orang-orang Eropa. Ngapa-ngapain itu benar gitu. Bangun benar, sehingga bangunannya bisa 100 tahun, 150 tahun, bukan asal. Makan benar, itu namanya ihsan. Kan kalau mana ihsan yang kedua kan al-qiyamu bisyai ala tami wajah atau al-amalu bisyai ala tami wajah, mengerjakan sesuatu dengan prosedur yang baik. Kalau itu merupakan ibadah, berarti sesuai dengan tata cara Rasulullah. Kalau muamalah setelah yang sudah dilepas oleh Rasulullah, ya kembali mengerjakan sesuai dengan prosedur yang baik. Baik secara syariat atau secara keilmuan. Jadi ngapa-ngapain itu benar gitu. Benar secara syariat dan benar secara keilmuan. Bangun ya benar. Mengendara mobil benar. Apa-apa benar gitu. Nah, terus yang ketiga, tadi kan sampai urusan nyembelih aja harus ihsan. Artinya apa? Implementasinya adalah dalam setiap halnya itu kita memang memiliki altruisme gitu. Empati sosial yang sangat tinggi. Karena hampir semua kebaikan itu sebenarnya harus berdampak kepada urusan sosial. Apa saja? Ibaratnya gini, apa artinya perusahaan benar tapi nyakiti sebelah-sebelah perusahaan? Itu kayak gitu-gitu itu. Yang sekarang disebut dengan CSR itu. Apa artinya ini profesional sekali? Ya. Tapi kanan kiri tersakiti, saking profesionalnya itu. Anak buahnya nggak ada yang benar, nggak ada yang betah maksudnya. Istrinya kabur, nggak ada artinya. Justru ketepatan, kebenaran, profesionalitas, dan sunnah itu bisa dirasakan manfaatnya. Yang kemarin disebut dengan amal sosial ya. Ihsan itu kan sampai situ ya. Yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaidha al 'afina 'anil nas. Orangnya itu lapang dada, nggak pemarah, berarti kan enak. Udah orangnya profesional tapi enak orangnya. Nah. Jadi ihsan yang dibangun di atas pondasi yang sangat luhur yang namanya ikhlas dan muraqabah diteruskan menjadi tindakan yang sangat standar, baik standar utama yakni sunnah Rasul
atau standar pengetahuan karena sunnah melepasnya, sampai kemudian dampak sosialnya. Nah, kita mengimplementasikan ihsan ini pada setiap halnya, termasuk hal yang paling kecil, urusan berkerudung, urusan sendal, urusan pakai baju, urusan jalan, urusan semuanya benar. Coba, udah kayak gini sebenarnya orang Islam itu jauh lebih Eropa daripada orang Eropa. Eropa kan terkenal kan, orang itu kan ngapa-ngapain itu benar orang Eropa itu. Kalau ngapa-ngapain itu benar gitu. Baju aja itu, jahitannya itu benar. Mencong dikit gak boleh. Akhirnya menjadi reject. Gitu. Kenapa dia kuat? Karena benar. Benangnya benar. Kainnya benar. Apa itu benar? Gitu. Kan terkenal kan, negara-negara yang maju pasti apa-apa itu benar gitu. Nah ini ternyata adalah doktrin dan ajaran Islam yang kita baru dengar konsepnya, tapi tidak sungguh untuk menjalankannya. Nah, lewat pengajian kita nih, kuliah kita kali ini, di poin ke-4 ya, kalau dari runtutan pengajian minggu lalu, maka implementasi ihsan dengan tingkatan maknanya tadi, atau cakupan makna tadi, berlaku untuk semua halnya. Dan ini butuh pemahaman, sekaligus nanti butuh komitmen. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dipersilakan atau ada sharing? Padahal? Ustaz, saya cek dulu di layar 1 dan 2. Padahal? Ya. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita 44 partisipan. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, kita silakan untuk present dan membuka mic-nya. Sementara di chatroom, alhamdulillah di chatroom belum ada. Ada Ibu Nurul Uyun ya. Silakan Ibu Nurul untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Iya, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Ustadz. Mau bertanya tadi tergelitik dengan penjelasan Ustadz mengenai ihsan yang di awal tadi ya, ketika menjadi pimpinan misalnya mestinya profesional, tapi kemudian membawa kenyamanan juga begitulah kurang lebih ya untuk staf yang lain. Bagaimana ya Ustadz kalau kita berhadapan dengan misalnya gitu ya partner atau staf yang memang nggak mudah gitu berubah ya di zona nyaman, beranjak ke yang lebih lebih sedikit berubah gitu, perubahan ke arah yang lebih dalam tanda kutip profesional gitu, untuk bisa menengahi supaya tidak terkesan otoriter atau nyaman lah untuk semua tuh. Bagaimana Ustaz, mungkin ada pandangan ini pencerahan, jazakumullah khairan Ustaz. Iya ya, memang kan justru kita di ihsan ini menarik ya. Memang kalau ngaji itu selalu aja ada mutiara. Biasanya kalau orang profesional itu kan nggak selalu membuat nyaman kanan kirinya. Ya, karena menjadi kaku, menjadi sangat rigid. Sementara orang yang suka nyaman, suka melanggar aturan, gitu kan? Wah, bapak nih gampangan enak nih, gitu. Nah, melanggar aturan tuh. Nah, sekarang case-nya bukan kita ke teman-teman ya, kita punya katakan staf yang pada posisi yang nyaman sehingga tidak cukup berubah. Kalau kita dorong apa keras, nah ini yang pertama gini. Kalau untuk membuat perubahan, yang pertama harus kita pelajari adalah fakta atau data dari yang akan kita intervensi. Kita harus mau tekun nih bab nih. Anak buahku ini sebenarnya punya latar belakang apa? Panjang lebar, termasuk latar belakang budaya, suku. Ada berapa suku yang memang gesit, ada yang ngawur, ada meskipun tidak bisa digeneralisir ya. Itu harus dipegang dulu. Yang kedua, data terkait dengan pribadinya adalah dia secara motivasi itu baik apa enggak. Jangan-jangan dia kerja itu karena orang tua atau karena kerja karena ya sekedar kerja gitu.
Nah, sehingga akhirnya nggak kuat untuk membuat atau untuk berubah atau bertindak baik ya. Nah, kalau sudah ketahuan latar belakangnya semuanya termasuk motifnya, baru kita susun program. Program yang paling gampang dalam perubahan itu sebenarnya adalah intervensi menggunakan informasi. Diinformasikan aja, itu yang paling gampang. Informasi dalam bentuk yang paling ringan itu misalnya bahkan dulu sebelum ada WA dan macam-macam, itu kita bisa buatkan kata-kata baik di meja makannya, di meja di minumnya itu ditulisin setiap hari sambil kebaca, nanti akhirnya mulai ada masuk hal yang positif terhadap benak. Dari informasi bisa dikuatkan menjadi pendampingan atau mungkin pelatihan atau naikkan menjadi sistem atau peraturan. Jadi dari informasi itu bisa naikkan ke langkah-langkah yang agak sedikit terstruktur. Misalnya mulai ada pelatihan, pendampingan, bahkan sampai level peraturan atau sistem. Nah itu kalau sudah masuk ke sistem biasanya proses sebelumnya harus sudah jalan. Kalau tidak, ya pasti akan ada pelanggaran. Sampai kalau sudah sistem, juga bisa digunakan menggunakan reward punishment. Nah kalau ibu berkesempatan mau belajar yang cukup baik menanamkan nilai terhadap anggota di organisasi itu, saya sebut perusahaan ya, itu BP, Beyond Petroleum, itu luar biasa. Setiap tahun itu nilai atau budaya yang ditanamkan sebagai sebuah nilai perusahaan atau standar profesionalitas itu per semester 3. Nggak banyak, per semester 3. Jadi setahun ngambil 6 paling. Tinggal dia mau bikin apa nih. Nah, sehingga prosesnya itu memang terpantau dan terukur. Harus diakui yang kayak gini-gini ini dianggap tindakan gampang, tinggal nasihatin. Nggak gitu perubahan itu. Itu kalau kita bicara program, itu program lebih mahal daripada program bikin logo, bikin apa gitu. Itu paling mahal justru itu. Cuman biasanya orang logo mau bayar mahal, bikin logo. Tapi kalau membuat perubahan karakter di stafnya, sayang-sayang gitu. Nah yang baik hanya ngundang pengajian. Enggak bisa. Pengajian kan hanya satu pola. Informasi. Yang lain kan ada pendampingan, ada ini, sampai sistem, reward punishment. Nah perlu dijalankan. Kemudian yang tentu yang catatan terakhir adalah kita harus membuat prioritas dari fakta yang kita temui di staf itu, yang mau dirubah apanya. Nah, itu akhirnya disebut dengan nilai yang mau ditanamkan. Itu harus terstruktur. Nggak bisa kayak gini. Dek, kamu tuh harus jujur, baik, tepat waktu, disiplin, hormat sama bapak, baik. Ya nggak jadi kayak gitu. Dek, 3 kita ambil 1 semester, ayo kita latihan. Sekarang disiplin target ya. Atau sekarang kita misalnya bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan ya, latihan. Jangan sampai ada yang molor waktunya. Latihan itu kalau di PNS kan perlu gak gitu-gitu. Wallah alam bisa. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Punya gambaran sekarang insya Allah. Ayo insya Allah ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Nurul Uyun. Selanjutnya izinkan saya membacakan pertanyaan dari Ibu Min. Cukup panjang, Masya Allah, luar biasa. Bu Min siapa? Bu Min Reaningsih. Masya Allah, maaf Ustaz, ini suami kabar datang. Bu Min Reaningsih. Saya bacakan. Ada beberapa pertanyaan ini Ustaz. Yang pertama adalah bagaimana implementasi tadi Ihsan ya Ustaz, bahwa semua aktivitas itu benar, tapi saya melihat banyak kejadian yang bertentangan dengan ihsan, yang telah mengakui beriman dan menerapkan rukun Islam, tapi dinilai ihsannya tidak sesuai dengan Islam. Misalnya banyak terjadi
Bu Min Rianisi. Banyak kejadian korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap agamanya bagus di masjid-masjid juga, terutama di daerah itu kamar mandinya kotor, padahal toharoh yang utama Demikian juga rokok yang merugikan. Banyak para perokok dilakukan oleh orang yang agamanya bagus. Nah, ini kalau ranah rokok ini agak riskan juga, karena para ulama besar juga rata-rata ahli hisab gitu ya, ahli hisab. Padahal rokok itu sangat merugikan baik kesehatan maupun ekonomi. Dan lanjutannya bagaimana ketika kita sikap kita bagaimana ketika melihat penerapan ihsannya belum benar. Kita juga melihat para penegak hukum belum menerapkan keadilan. Bagaimana kalau kita masuk ke lembaga keadilan itu zonanya zona integritas itu. Ini agak nyerempet dikit. Itu tapi ini seperti yang dikatakan Bu Min. Mungkin ya sambil ya. Padahal. Belum menerapkan keadilan itu yang sesuai dengan tagline-nya. Mungkin itu Ustaz. Apalagi ini bahasan rokok ini riskan sekali karena pasti menyangkut komoditas tembakau ya, penghasil tembakau terbesar dari Indonesia punya kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian Indonesia. Itu saya pernah pelajari bagaimana komoditas tembakau dari majalah tembakau. Malah bahkan ada khusus majalah tembakau yang memang diterbitkan untuk industri rokok ini. Mungkin Ustaz punya pandangan khusus untuk pertanyaan dari Bu Min yang saya kira ada beberapa poin ini. Ya. Ada 4 atau 5 ya. Berat ini Ustaz. Ya. Apa dijawabnya sama Bu Ina yang jawab ya? Saya nggak ngerti Ustaz, tapi yang saya tahu ada khusus majalah yang bahas tentang tembakau yang memang support untuk industri itu tadi rokok yang dikatakan Bu Min. Pokoknya peserta formula ini mah keren-keren aja ya. Jangan-jangan di sini ada profesornya kali ya? Kalau saya kan hanya menata majalahnya saja Pak, karena saya pustakawan jadi hanya menata majalah dan buku-bukunya. Terima kasih Bu Min ya yang Bu Min Rianisi bertanya sekaligus mengkritisi keadaan. Ada ungkapan yang menarik yang pernah saya sampaikan di sini. Cuma satu lupa namanya. Namanya Ustadz siapa dari Yaman tinggal di Amerika. Dia memiliki program setiap hari itu tadabbur 1 ayat. Tapi luar biasa ini pemirsanya. Nah, dia mengatakan salah satu sikap buruk seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah ketika Quran ditempatkan sebagai bacaan, bukan menjadi sumber nilai. Ya, dua-duanya nggak salah. Tapi ketika hanya menjadi sumber bacaan, hanya bacaan bukan sumber nilai, maka kita hanya mengetahui tentang kebaikan, tapi tidak mempunyai nilai kebaikan. Orang yang WC-nya kotor, itu bukan berarti dia tidak tahu bahwa bersih itu baik. Dan bersuci itu bagian dari iman, tahu. Tapi pengetahuannya tidak membuat dia memiliki nilai kebersihan. Itu bab karakter. Itu prosesnya lebih panjang daripada pengajian. Nah, kita alfa di situ. Ilmu sekedar menjadi ilmu. Padahal dari awal kita itu sudah berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa sih ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak membuat kita berubah. Dengan bahasa yang sekarang namanya ilmu yang tidak berubah menjadi nilai. Tapi ilmu hanya berhenti menjadi pengetahuan. Itu nggak bermanfaat. Ya, misalnya gini aja. Orang belajar bisnis tapi nggak bisa bisnis, itu ngapain? Kan gitu. Itu namanya ilmu tidak berubah menjadi kompetensi. Nah, mirip orang belajar kedokteran, tapi nggak bisa menyehatkan dirinya, itu ngapain loh? Itu tidak bermanfaat. Jadi, tentu sebabnya banyak. Kenapa kok tidak begitu? Kenapa kok ilmu tidak berubah, bergeser menjadi nilai? Yang pertama, motif belajarnya bisa jadi. Motif belajarnya tidak ingin memperbaiki diri.
tapi sekedar ingin tahu tentang kebaikan. Atau memang motifnya ingin memenuhi permintaan orang tuanya. Atau motifnya karena cari keramaian. Atau motifnya karena daripada diisengin sama istrinya, ngaji aja dah, ribet di rumah. Nanya mulu, duit mulu, ngaji aja dah, gitu. Dan seterusnya. Kan banyak motif orang ngaji itu. Ada yang ngaji karena apa? Ya kali-kali nanti dapat jaringan bisnis. Jadi beda-beda motif. Tapi kalau dia belajar karena Allah untuk menyempurnakan agamanya, beda lagi. Yang pertama. Yang kedua, tingkat pemahaman dan kedalaman ilmu. Jadi ilmu itu gini, kalau perubahan itu kan ilmu harus sampai ke hati ya. Katakan kalau pakai menggunakan pendekatan agama itu paling gampang ya. Ada akal, ada hati. Yang bisa merubah jadi amal itu kalau sampai ke hati. Nah, kapan sampai ke hati? Kalau ilmu itu disukai oleh pemiliknya, oleh yang penerimanya. Dan dia antusias sekali, masuk ke hati. Kayak Bapak suka bisnis, belajar bisnis, oh langsung dipraktekin. Mbak, tadi kata mentor di kelas tadi gimana itu? Kalau kita sedang nawarkan barang itu mukanya suruh kemana? Ya ngadepin yang, oh gitu. Terus ngomongnya gimana? Langsung dipraktekin. Tapi lain kan kalau emang nggak suka, nggak antusias, ilmu sampai di mana? Gimana tadi kata mentor kalau kita jualan produk customer good? Ya lah ngapain? Udah kaya, lah kenapa ikut training? Sama babe suruh tadi. Nah, beda ya tadi ya. Jadi ilmu itu karena nggak ada antusiasme, karena motif yang keliru, nggak sampai ke hati. Jadi yang kedua, proses keilmunya harus mendalam. Dan mendalam ini lebih karena antusiasme. Makanya di dalam adab talabul ilm yang sudah saya bahas di mana tuh? Pernah saya bahas. Ada namanya khirsin. Sangat antusias dan semangat. Itu insya Allah berubah jadi nilai dengan izin Allah. Nah, kalau pakai dua teori ini, kita sampai ke pertanyaan. Ini baru kita nanya, ini baru pengantar jawabnya. Kenapa kok di negeri muslim banyak korupsi? Ini jawabannya tidak serta-merta menggunakan analisis yang di atas. Itu salah satu analisisnya, karena muslimnya belajar agamanya tidak sampai ke level nilai. Ya. Kenapa? Banyak sebabnya. Yang kedua, khusus di Indonesia tidak serta-merta pendekatannya SDM seperti tadi. Karena sistemnya memang tidak membuat orang mudah tidak korupsi. Sistemnya memang membuat orang itu berpeluang untuk korupsi. Sistemnya. Kenapa? Karena semua biaya proses bernegara ini mahal. Semua bermahal. Wali kota mahal, DPRD mahal, DPR mahal, apa aja mahal. Nah, karena mahal otomatis membalikin. Ini yang perlu dipahami. Yang ketiga, penggajian belum standar. Meskipun ini debatable, tetapi ada fakta yang menarik di dua kementerian yang sudah didahulukan remunerasinya, tingkat korupsinya lebih rendah. Artinya kalau orang sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya yang halal, maka logikanya tidak akan tertarik ke yang haram. Meskipun ini dibantah oleh hasil survei KPK, bahwa dorongan orang korupsi itu karena rakus, bukan karena tidak punya. Jadi memang ada masalah sistem penggajian yang belum standar. Di penggajian Indonesia itu agak sangat jomplang-jomplangnya. Di negara-negara maju itu kan standar. Gaji paling minimal pun hidup layak. Paling minimal pun layak. Nah di sini minimal nggak layak. Setengah aja nggak layak kadang. Nah, sehingga akhirnya manusia, apalagi kalau agamanya nggak kuat, ya kemana-mana. Sebab yang keempat bisa terjadi karena
kita nyebutnya adalah bahwa pemahaman agama Muslim terhadap agamanya itu tidak semuanya rata. Beragama itu apa sih? Beragama itu adalah menjalankan kegiatan agama. Lah kalau kayak gitu, ya korupsi ya mudah lah. Gitu. Populisme Islam itu kan baru muncul belakangan. Tetapi yang ada itu kan baru terjadi proses kita nyebutnya adalah proses kita nyebutnya proses label-label Islam yang menguat. Kayak hijab, kayak halal. Itu yang menguat. Atau kita nyebutnya proses produk budaya yang paling luar dari Islam itu yang menguat. Tapi dalamannya belum. Makanya antara jumlah orang yang hijab dengan jumlah dukungan terhadap agenda dakwah Islam nggak ketemu. Antara jumlah orang yang ikut sholat dan pengajian yang dalam survei saya itu hampir 82% dengan jumlah yang mendukung agenda perjuangan Islam nggak sebanding. Jadi karena memang yang terjadi baru proses arus Islam di level paling atas, paling kulit, yang namanya kalau di dalam budaya itu namanya area yang paling tampak, seperti baju, tata cara, ucapan-ucapan, nah itu dominan. Tapi kalau ke bawah, karakter, nilai, ideologi, belum. Ini masih proses panjang. Jadi kita mengalami proses ini menarik di Indonesia itu. Atas dulu ke sapu, baru ke dalam. Belum. Bukan ideologi memperbaiki dulu, ibadah bagus, baru ke atas. Enggak. Jadi hijab itu duluan masuk. Salam duluan masuk. Nah, tapi dalamannya ini belum. Oke. Nah, ini juga bagian dari PR ya. Ala kulli hal insya Allah. Nah, adapun kemudian hal-hal lain tentang kebersihan dan seterusnya, analisisnya nggak jauh-jauh beda dari kasus korupsi ya, yang tentu lebih simpel, tidak kompleks seperti kasus korupsi. Harus juga diakui bahwa image bahwa yang korupsi Muslim banyak itu ya karena kita mayoritas. Oh, di Italia yang korupsi ya bukan Muslim. Jadi korupsi ini isu bukan isu agama, isu manusia sebenarnya. Karena tidak ada satupun agama yang mendorong korupsi dan mengizinkan umatnya berkorupsi. Ini isu manusia. Kalau di Filipina yang korupsi ya bukan orang Muslim, mayoritasnya bukan Muslim. Dan harus diakui kalau kita apple to apple, kasus korupsinya nggak besar-besar Muslim itu dibanding dengan yang tidak beragama Islam. Nah, ini semua perlu mendapatkan kajian yang lebih komprehensif ya, supaya kita tidak terjebak kepada pencitraan yang buruk terhadap Islam dan kaum muslimin. Sebenarnya kalau case to case nggak sesimpel itu kesimpulannya. Case to case korban jumlah korban, jumlah kerugian negara itu case to case tidak begitu anunya. Tapi ala kulli hal meskipun kayak gitu bukan berarti kita kemudian membenarkan. Tetap aja ini menjadi catatan. Tentang berikutnya masalah tokoh-tokoh yang tadi dan seterusnya, ini bagian dari proses beragama yang belum sempurna. Kalau kadang ada orang, kok itu tokoh agama tuh kan, kok gitu. Nah, saya suka nganalisis terus gimana caranya. Cara paling gampang menjelaskan adalah hidayah itu jumlahnya banyak, tingkatannya banyak, anunya banyak. Katakan tokoh itu dapat hidayah ilmu, hidayah sholat, tapi nggak dapat hidayah kebersihan, nggak dapat hidayah keramahan, nggak dapat hidayah sayang sama istri gitu. Kok bisa ada ustadz sama istrinya gaplok? Ya bisa aja hidayahnya itu dicabut. Kok ada orang nggak sholat tapi istrinya sayang banget? Itu namanya dapat hidayah sayang ke istri tapi nggak dapat hidayah
sholat. Itu saya paling gampang menjawab itu gitu paling gampang. Kalau dianalisis kan, bagaimana mungkin orang alim kok gitu? Ya bisa aja. Ya itu kenapa ya? Setannya kan banyak, beda-beda. Jadi setannya itu pas goda di bab sholat nggak bisa kokoh. Kejebaknya bab lain. Ya udah kata setannya, oh ternyata lo lemahnya di sini ya. Gitu. Jadi setan kan akan mencoba seluruh pintu. Nah, setiap orang itu punya masing-masing catatannya. Dan setan paham betul ini bab. Ini potongan mitraku ini, OTT ku nih kata setan. Ini kalau urusan ibadah mah nggak bisa digoyang. Udah biarin aja diri sholat dah. Tapi kalau urusan sama tetangga, gara-gara parkir keliru dikit aja itu marahnya seminggu. Ayo kita panasin aja biar nggak akur sama tetangganya. Lah kan memang dia benar, justru itu. Kalau dia salah, ya nggak, justru dia benar itu supaya dia ngerasa benar marahnya itu. Paham ya? Setan itu jebaknya kayak gitu kan. Wah, kalau orang ini mah urusan tauhid kenceng. Duit, wah gampang. Dia mah apa aja dimakan. Ya udah, kita fokusin di titik lemahnya. Nah, itu terkadang dinamika kayak gitu. Makanya kalau kan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah yang misalnya menemukan satu fakta orang per orang kok gitu. Jawabannya apa? Untuk ke surga itu masing-masing bertanggung jawab kepada Allah. Jangan gara-gara kecewamu terhadap orang tertentu membuat kau malah tidak melakukan hal yang malah membuat mengecewakan diri. Ya toh nanti di akhirat kan masing-masing. Memang kalau ulama, kalau salah itu kemudian nanti dimaafkan sama Allah, malah gede dosanya. Gimana sih? Di akhirat kan masing-masing, betul ya? Kan bukan berarti kesalahan orang membuat kita boleh salah. Oh dia aja gitu sama lagi saya. Loh, emang boleh apa? Nggak boleh. Emang kalau orang juara 1, itu tidak boleh itu matematiknya jeblok sekali 2 kali. Kan bisa jadi. Akhirnya dia tidak juara lagi. Yang juara siapa? Ya kamu tadi. Karena kamu nggak terprovokasi. Alhamdulillah dia jeblok. Berarti aku yang juara. Kan gitu. Kalau berpikir positif ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini memang dinamika-dinamika ini perlu kita sikapi dengan baik, kritis, tetapi perlu kebijaksanaan sehingga kita akhirnya tetap bisa menjaga diri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab. Kalau tidak menjawab perlu di pointer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Miriam itu yang Masya Allah ya, itu pertanyaan yang memang terkait dengan pemegang kebijakan dan mata rantainya cukup panjang ya Ustadz ya. Jadi terutama cukup nanti dibahas di room tersendiri mungkin begitu ya Ustadz ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya izin membacakan pertanyaan dari Bapak Husairi. Beliau menanyakan di luar konteks katanya Ustadz, ada buku fikih 5 mazhab yang saat ini sedang marak ya, viral beredar. Ada terakhir itu dan Ja'fari, Imam Ja'fari ini. Yang pertama kan ada, saya pernah baca buku fikih 4 mazhab. Nah, yang sekarang ini keluar adalah 5 mazhab nih Ustaz. Ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari. Menurut yang Pak Husairi dengar, ini orangnya adalah azan Syiah. Mohon tabayunnya Ustaz. Syukran. Ya, mazhab Ja'far itu, Ja'far As-Shadiq, itu imamnya Syiah. Dan tetapi pendapat-pendapatnya banyak berkesesuaian dengan pendapatnya Imam Arba'ah. Sehingga terkadang oleh sebagian ulama sunnah pun kadang diambil ininya, pendapatnya. Kan, nah jadi fikih itu agak menarik. Meskipun secara ideologi beda, bisa jadi ketemu di fikih. Kayak wajibnya sholat, ketemu, gitu-gitu loh. Nah, cuman sih saran saya, mazhab 4 udah cukup, ngapain nyebrang ke 5. Kalau mau ke 5, jangan ke Ja'far, ke Dawud Dohiri, jauh lebih menarik. Kalau mau lebih lebar lagi, langsung naik ke atas, Sauri, Ibnu Uyainah, bukan naik, ngelebar dengan teman-temannya mereka yang sudah populer. Daripada belajar Ja'far, mazhabnya Ja'far. Nah, bagi kita. Tapi kalau orang Syiah mau urusan mereka.
Jadi bagi kita sebenarnya tidak terlalu berkepentingan atau berkebutuhan untuk belajar madzhab Ja'far karena madzhab 4 udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Walaupun mau lebih dari 4, ya madzhabnya 18 misalnya, Sauri, Uyainah, Zuhri, dan Rabi'ah dan lain-lain. Tapi kan selain 4 itu nggak terlalu terdokumentasi dengan sangat baik. Apalagi Ja'far juga kan terdokumentasinya nggak banyak. Dia memang dokumentasinya banyak di kitab-kitab Syiah. Meskipun Imam Syaukani sering ngambil karena memang pendapatnya memang banyak berkesesuaian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz untuk jawaban pertanyaan dari Bapak Husairi. Mudah-mudahan bisa diterima jawaban dari Ustaz. Saya cek sebentar Ustaz untuk yang raisen apakah ada di layar 1, 2, dan ini sampai 3 layar untuk saat ini. Saya cek belum ada yang raisen kembali. Mungkin bisa dilanjutkan materinya. Ya. Tadi kan poin jadi implementasi ihsan itu pada semua halnya. Ini salah satu yang membuat selalu saya tekankan di dalam studi formula hati terhadap ilmu tazkiyatun nafas atau tasawuf, kita benar-benar ingin ini nyata dalam kehidupan kita. Orang yang belajar tazkiyatun nafas bukan seperti orang yang belajar sesuatu yang di atas, seakan-akan dia tidak jadi manusia biasa. Dan itu yang justru menjadi kritikan para ahlul hadits. Jadi muslim yang baik itu yang tadi, yang kerja, yang dagang, yang apa. Tapi waktu dagang itu keren gitu. Nah, simbolnya itu di materi sekarang ihsan itu. Jadi kalau kita mau unduh, sejak pertama kali kita belajar taubat, ikhlas, syukur, sabar, mahabbah, mengucap, ngunduhnya itu sekarang di sini. Ihsan nggak kita dalam kehidupan kita? Dan nggak usah jangan hanya fokus di urusan sholat. Tapi ihsan nggak kita? Waktu kita nyapu, waktu kita jalan ke masjid, sedikit sosial bertetangga. Dan ini merupakan PR besar kita semua. Gitu. Karena tazkiyatun nafas itu implementasinya memang akhlak yang luar itu implementasinya. Kalau nggak sampai ke situ, ya akhirnya jangan-jangan di sini nggak benar. Nah, sehingga kalau kita bicara organisasi, orang formula hati itu kira-kira gitulah. Meskipun saya menjadi sangat terbebani. Makanya kalau boleh cerita itu, saya ngajar tazkiyatun nafas itu awal tahun 2004. Berarti udah berapa tahun? 16 tahun ya. Awalnya itu jamaah mana itu? Ustaz kita ngaji apa loh? Nanya, ini udah ada belum? Udah, ini ada. Udah. Kalau ini belum, ya udah kita ngaji ini gitu. Yang ada itu tazkiyatun nafas itu. Tapi yang saya ambilkan dari Madaris Salikin, bukan yang Said Hawa. Hawa kan masih umum sekali. Ini wah ini bagus Ustaz gitu. Mulailah akhirnya terseret menjadi ya sudahlah, mau gimana lagi kita. Kan yang paling enak ngaji ya nggak ada bebannya. Jadi ngaji fikih itu nggak ada bebannya. Kok darullah saya itu jarang ngajar fikih. Kan fikih gampang aja, pokoknya halal haram boleh nggak boleh. Pas, sudah simple. Nggak bicara karakter, nggak bicara perbaikan ini, kan gitu. Dan ini akhirnya harus menjadi sesuatu yang real gitu. Bahkan di arena-arena yang sangat menantang, ya kayak arena politik yang paling menantang. Sanggup nggak kita ihsan di situ? Tapi ihsannya bukan ihsan lemah ya. Ihsannya ihsan emang keren abis kalau bahasa kita itu keren banget gitu. Emang itu keren banget gitu. Nah ini ya itu kan Rasulullah SAW gitu. Nah, bahkan ketika diancam itu ngomongnya itu keren banget. Seorang dari Mekah akan mengancam, aku akan membunuh ya Muhammad. Kata Rasulullah, sebaliknya. Itu jadi gitu aja dah. Itu benar. Pas di Uhud ternyata orang itu ngincer Rasulullah. Dan sudah hampir melepas busur panahnya. Nabi sekejap ngambil panahnya Zubair yang ada di depannya. Dilepas tanpa busur. Pakai langsung. Serut. Mengenai sininya. Mati seketika. Jadi secepat itu Rasul. Dan itu tanpa ekspresi marah dan berlebihan. Ya gitu aja. Jadi indah gitu Rasul. Indah sekali. Nah kita ingin kita itu indah gitu.
Ini ngomongnya gampang ya, tapi semoga Allah mudahkan. Kita berharap orang-orang yang di Formula Hati itu indah. Ya, minimal 1% lah dari idealisme lumayan. Ya, lumayan. Orangnya Amin, semoga. lapang dada, orangnya pemaaf, orangnya simpel, orangnya baik, kerja bener gitu, emang bener gitu. Ngapa-ngapain bener, standar, ilmiah. Tapi ya simpel, baik, nggak nyakiti, gampang. Kalau bisnis itu gampang, nggak mau menang sendiri. Jadi hal-hal yang merupakan sesuatu yang emang menjadi impian semua orang, yang semestinya gampang dikerjakan ketika hati bersih. Tapi begitu hati penuh kepentingan, nggak bisa. Kita bicara ini itu menjadi absurd ketika kita semua ada di bawah gunung. Paham ya? Karena ketika kita tidak bersentuhan dengan kepentingan di bisnis, di apa, itu absurd. Tapi kita ingin menghadirkan ini tidak absurd. Bahwa kita emang kerja, dagang, di konteks-konteks yang berseteru, tapi kita indah. Gitu. Nah, ini ngomongnya Masya Allah. Tapi semoga Allah mudahkan. Itu bagian dari tantangan kita beragama. Karena urusannya kan bukan dengan manusia, urusannya dengan Allah SWT. Qad aflaha man zakkaha atau qad aflaha man tazakka. Nah, salah satu bentuknya ini. Dan itu Rasulullah kan. Rasul itu kan indah sekali gitu loh, indah sekali. Ya salah satu case yang saya anggap sebagai indah, padahal situasinya itu sudah sangat memuncak ya. Yang mungkin sudah pernah dengar kan, suatu ketika Rasulullah SAW tidur bersama Aisyah. Dan begitu tidur, Rasul merasa Aisyah itu sudah tidur. Gitu. Rasul kemudian keluar dengan mengendap-endap. Ngambil baju dengan pelan, ngambil sendal pelan, buka pintu pelan. Justru karena pelannya Nabi, Aisyah menjadi terbangun. Maka dia mengendap-endap mengikuti Rasulullah SAW. Begitu dia mengendap-endap, dipikir Rasulullah itu ke rumah istrinya yang lain. Di tengah malam itu. Ya kan ada aja itu pikirannya. Tapi ini dikisahkan. Sahabat itu sudah nggak, rumah Rasul itu udah publik, gak ada privasi lagi. Semuanya karena apa? Karena itu contoh untuk umatnya. Itu kalau ada yang jelek kayak apa coba? Semua indah. Sampai kemudian ternyata Rasul nggak ke rumahnya, aku ikuti. Ternyata Rasulullah itu dibagi dan dia berdoa. Begitu selesai, aku langsung segera balik. Dan Rasul akhirnya cepat. Karena Rasul cepat, aku cepat. Rasul semakin cepat, aku semakin cepat. Kemudian Aisyah segera masuk dan langsung buka abaya ya, yang baju luar itu. Kemudian dia tidur seperti yang tadi. Rasul masuk. Kata Rasulullah, kenapa ini ngos-ngosan ya? Mahada. Kata Aisyah, maafisya, nggak ada apa-apa. Kata Rasul kan, menarik ini. Latukhbirannani au la yukhbirannallahul azizul hakim. Kau kasih tahu aku atau Allah akan kasih tahu aku. Si panjang ceritanya. Ini kan, jadi kan berarti si Rasul tahu kalau Aisyah itu nguntitin. Masa Rasul nggak dipercaya kan? Tapi ini bab cemburu kan memang nggak pakai begitu ya. Akhirnya, ya Rasulullah, akhirnya kata Rasul, akhirnya Rasul menjawab, ya Aisyah, sebenarnya saya tadi justru takut mengganggumu karena Jibril mengucap salam kepada aku dan aku ingin menjawab saat tidak bersamamu karena takut mengganggumu. Jibril memerintahkanku ke Baqi dan akhirnya aku pergi dengan mengendap-endap, bukan karena ini, karena aku takut mengganggu. Jadi, dan udah selesai gitu. Indah kan? Coba kalau kita, enak aja loh.
Sekali lagi ya, gue citak aja lo. Orang syudan banget sih. Gitu kira-kira kan. Emang gue ini apa sih? Curiga mulu sih lo. Gitu. Dasar gitu. Salah makan cacing sih lo. Gitu kan. Makanya sudan mulu gitu. Nggak pernah benar tuh pikiran. Pas. Mau jadi kemana-mana. Tapi Rasul itu indah gitu. Bahkan di hal-hal yang sangat strategis itu kan indah. Itu yang saya sebut kalau di konteks kita itu ihsan. Oke ya. Nah, untuk bisa melaksanakan ihsan pada setiap halnya tadi, diperlukan beberapa hal. Yang pertama, terus menanamkan keikhlasan secara terus-menerus sehingga menjadi hati yang mukhlas. Karena dasar utama ihsan itu kan ikhlas. Dan ini lagi-lagi kembali ke materi ikhlas ya. Semoga Allah mudahkan. Dan ikhlas itu rezeki besar. Orang itu kalau riya, Pak, berat hidup. Orang itu kalau riya, hidup itu berat. Ingin dipuji, ingin dapat, takut nggak dapat, takut dicela, wah ruwet hidup. Pokoknya jalan aja. Tapi kalau ikhlas itu Masya Allah, jalan aja. Terus gimana? Nggak kenapa-kenapa. Gitu. Paham ya? Ntar ya nggak kenapa-kenapa, kita ngaji aja. Jadi ikhlas itu kayak bahasa orang-orang Betawi. Ya gitu aja udah. Gitu. Bahasanya gampang ya. Jadi Allah mudahkan gitu. Punya ya nyaman, nggak punya ya nyaman. Nggak takut dicela. Waduh muka lo miskin amat sih. Ya nggak kenapa-kenapa. Ya bilang, emang kalau miskin apa emang. Dan seterusnya. Yang kedua, ma'rifah kepada Allah ditingkatkan supaya bisa latihan muraqabah. Jadi proses muraqabah mulai dilatih. Bisa ma'rifatullah plus zikir ya. Kalau zikir ditanam, dipelantunkan kan insya Allah saat itu pula ingat Allah, dinaikkan, merasa diperhatikan Allah. Nah, itu latihan muraqabah. Ya, jadi dasarnya ma'rifat dan zikir. Yang ketiga, punya standar mengerjakan apa saja, terutama ibadah ya. Kita tidak akan mengerjakan sesuai dengan standar kalau nggak tahu standarnya. Jadi oleh karena itu pesannya nih lewat kajian Tazkiyatun Nafas ini di sini, pastikan kita tahu standar tata cara sholat itu kayak, standar wudhu yang Rasul ajarkan kayak, standar mandi kayak, standar nyuci najis kayak, standar sholat, standar bacaan, standar baca Quran. Ya, kalau bahasa lain, tata cara yang Rasul ajarkan waktu baca Quran, waktu saum, waktu ngaji, waktu berumah tangga, waktu nyediain makanan ke suami, waktu ngasih duit ke istri, itu standarnya gimana? Nah, kan dari situlah kebutuhan kita terhadap sunnah sangat tinggi. Dan itu sudah jadi peluang kita. Jadi terus-menerus ngaji itu nggak ada habisnya. Ada orang nanya, materinya gimana? Materi itu, insya Allah sampai hari kiamat ada materi. Ilmu Allah itu nggak ada habis-habisnya. Gimana Rasul dulu kalau ngasih nafkah isinya itu gimana coba? Akan menarik tuh. Neng, sini Neng, duit. Nih, abang nih, baik kan? Gitu apa? Atau gimana ngasih duitnya tuh? Atau nggak usah? Itu hal-hal, oh ini teknis muamalah. Kita dilepaskan sama sunnah. Terus gimana? Itu nanti diatur. Jadi apa-apa itu benar gitu. Dan kita perhatikan ya, misalnya, saya mencoba perhatikan, Nabi itu simple, relax, tapi berdaya tinggi. Gitu. Itu yang menarik. Kita itu kan kadang itu bersih, tegang, keras, awut-awutan, semangat, tapi rendah kinerjanya, gitu kan. Jadi ibarat kalau ada orang naik mobil, mobilnya sudah jelek,
digesak kenceng-kencengnya, larinya segitu-gitu aja kan. Ya, mobil 30 tahun yang lalu digas, wah, ya tepatnya itu kan jalannya ya 80 km per jam. Ini ada mobil keren banget, rileks, jalannya 150 meter per jam. Jadi orangnya nyantai aja. Nah, Nabi itu orangnya rileks, santai. Rapat sekali pertemuan. Gitu. Perang sudah, ya Rasul gimana sudah kita. Itu gimana nggak tegang ya? Musuh sudah hampir datang, nggak punya perlawanan apapun kecuali bikin parit. Bikin parit waktunya nggak lama. Udah kayak gitu paceklik. Sahabat pada lapar, ketemu batu gede, rileks aja. Ya Rasul batu gede. Rasul turun dibongkar. Jadi Rasul demikian rileksnya gitu. Nah, jadi standar-standar hidup yang Rasul ajarkan memang keren banget. Semoga kita bisa ngikuti ya. Jadi kita tahu standar. Nah, di luar yang sunnah, yang di luar yang agama melepas, contoh pengetahuan atau standar operasional, ya kita harus punya. Termasuk untuk PR kita ini di formula hati. Nah, ini formula itu harus distandarisasi. Kalau mau logo diganti logo standarisasi. Web standar, Facebook standar, IG standar, MC standar, recording standar, transkrip, penulisan dari standar, semua standar. Dari hal kayak gitu. Sampai yang kecil-kecil apa itu standar. Nah, Masya Allah. Nah, ini seandainya kita bisa 1% aja dari standar, itu top sekali. Tapi kita terus berjalan. Sehingga ini tadi menjadi nilai yang ingin kita tularkan ke orang-orang. Oh, Masya Allah. Apa-apa standar ya. Dan ini milik siapa coba? Mereka yang sudah tidak beriman itu punya ini. Apa sih standar itu? ISO berapa itu nomornya? ISO itu kan standarisasi. Sekarang musimnya sertifikasi. Tata cara jual yogurt ditulis 1, 2, 3, 4. Standar. Tata cara ngemsi standar. Buka pakai basmalah. Habis itu hamdalah. Habis itu nyapa pemirsa. Habis itu senyum 2 menit. Habis itu gitu standar. Itu standar gitu. Dahsyat sekali gitu. Lah bukankah perusahaan menjadi maju karena standar itu? Maju. Tadi kan ada batasan antara kompleksitas standar dengan membuat mudah, Ustaz, itu. Kadang terjebak di situ. Betul, ya jangan sampai terjebak kerumitan ya, itu standar. Standarnya mudah, nah berarti gitu kalau gitu. Gitu ya, kan harus ada kemudahan yang tadi. Jadi kami ulangi lagi, berlatih dari hal yang paling. Jadi gini sebenarnya kan, standar itu menjadi rumit karena kita administratif. Kalau nggak administratif, kayak sikat gigi. Emang gini bener ya. Misalnya pakai peci. Bener gitu. Kan nggak perlu gini. Kan nggak perlu gitu kan. Emang sudah demikian caranya. Karena dulu waktu saya pakai peci terus diawasi sama bapak saya. Tarik dulu ke hidung, lurus nggak? Oh lurus, siap. Baru boleh jalan. Kalau nggak boleh jalan. Sarung harus dilihat, di atas mata kaki apa pas mata kaki, atau di atasnya jauh ke tengah, ditarik. Itu sarungnya melendung gede apa enggak? Kalau kegedean suruh balik, kurang rapi. Itu bagian hal yang hari-hari diajarkan, memang harusnya. Nah, teman-teman semua kan belajar manajemen yang tadi akhirnya ditulis, jadilah menjadi kompleks. Biasa aja standar. Ya, yang ketiga. Yang keempat, berlatih mengembangkan empati sosial lewat berderma yang kecil-kecil. Dari tadi misalnya, setiap hari emang sedekah 2.000, 3.000. Ya, tip itu di sebagian konteks nggak bagus. Tapi itu termasuk bagian dari cara kita sedekah. Kan pasti ketemu tukang parkir, dari 2.000 kasih 4.000, udah sedekah 2.000. Dan lain sebagainya. Nah, kalau terbiasa kayak gitu, terbiasa memberi.
Nah, ihsan yang makna ketiga mulai kita latih. Yakni butuh latihan untuk memberi. Supaya kebaikan ini dirasa oleh kanan kiri. Nah, kebaikan yang paling gampang dirasa, kebaikan harta. Itu paling gampang. Kebaikan yang lain, ntar dulu. Preman itu kita senyumin sama kita kasih duit, dan dibentak, dengan duit sama bentak. Apalagi duit sama senyum, nah itu seneng dia. Jadi betapa berharganya harta di mata sebagian orang. Dan Islam mengakui itu. Makanya ada zakat, sodako, infak, hadiah. Diakui karena yang menciptakan manusia itu Allah. Allah tahu ini hambanya memang mata duitan. Dan dari mana? Lah itu yujina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Allah yang menyatakan. Jadi Allah tahu nih hambanya kelakuannya kayak begini. Makanya ditarik dari minta harta di dunia, ditarik hartanya di akhirat saja. Gitu doang, dipindah ke akhirat. Dari ingin rumah gede di dunia, ditarik rumah gedenya di akhirat. Supaya jadi baik Anda. Tetap dikasih rumah. Dari ingin ke mall setiap hari, nanti ke mallnya di akhirat, ke pasar. Itu berbeda sekali. Kalau pasar di dunia, habis pulang pasar manyun. Karena duitnya habis. Itu ciri utama pasar dunia. Pulang dari pasar manyun. Nah, kalau pasar di akhirat, pulang dari pasar, tambah sumringah, tambah indah, tambah cantik. Jadi, sering aja ke pasar. Oh, jadi mak sering aja ke pasar. Nah, kan tinggal minta ini. Diangkat sama Allah Ta'ala. Jadi pasarnya indah sekali. Mau tinggal minta ini, minta itu. Dikasih semua. Dahsyat sekali. Nah, jadi semua obsesi di dunia itu Allah kasih di dunia kan. Obsesinya kan bangunan, ada kendaraan, ada air-air yang indah, ada pasangan, ada ke mall, ke pasar. Nah, itu kan keindahan itu sendiri. Ada tanaman-tanaman, ada hewan-hewan. Semua ada. Obsesi orang di dunia dikasih oleh Allah di akhirat dengan kualitas dan substansi yang sangat berbeda. Yang namanya aja yang mirip-mirip. Seriami ya, ini kira-kira implementasi dan modal atau hal yang perlu diperlukan agar kita bisa implementasi ihsan pada banyak hal dalam hidup kita. Dan tantangannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tantangannya adalah, saya nyebutnya masalah ketekunan. Mau nggak kita tekun hal kayak gitu? Jadi, mulai dari motif yang baik sampai apa-apa itu standar itu, ini bab masalah tantangannya, mau nggak kita repot urusan kayak gitu? Mau nggak repot? Urusan yang paling kecil aja, urusan paling kecil. Balikin barang ke tempatnya, mau nggak repot? Sendal ditaruh di tempatnya, apalagi itu kelakuan itu kalau nggak dididik dari kecil sampai gede, meskipun wajahnya cantik, indah, blinga-blinga, tetap aja itu super jorok. Kalau emang nggak dilatih dari kecil. Gara-gara sendal, gara-gara odol mencet tengah, depan, belakang. Dan yang menarik, Hasan Al-Banna itu menempatkan sifat ini menjadi salah satu sifat yang juga ditaruh di sifatnya orang muslim. Yang namanya munadzamun fi syu'unihi, teratur dalam setiap urusannya. Standar itu. Jadi, karena emang Anda tidak mungkin bisa mencapai pencapaian yang bagus kalau apa aja tidak standar, apa aja berantakan, apa aja ngasal. Gitu. Dakwah ngasal, ngisi ngasal, kerja ngasal, berkeluarga ngasal, anaknya asal-asalan. Tapi semuanya dijalankan. Udah kayak gitu aja, belum tentu hasilnya bagus ya. Karena ada kelemahan, ada sana, macam-macam. Gimana kita tidak punya karakter itu? Masya Allah. Nah, tantangannya itu adalah ketekunan. Mau nggak kita tekun? Tantangannya adalah orang sekitar kita. Mau nggak orang sekitar kita bisa membantu terjadinya nggak gitu? Kalau tidak, bisa aja kita tertarik, tapi kanan kiri nggak tertarik. Tantangannya adalah terkadang butuh dana, butuh apa saja. Untuk ini, butuh ini, butuh ini. Ini juga tantangan. Tapi secara umum, insya Allah,
Kalau niatnya ikhlas, apalagi muraqabah kepada Allah, dan apalagi yang konteks kaitan dengan ibadah, apa aja standar, di muamalah juga standar, kemudian dampaknya ke sana, inilah yang implementasi paling nyata dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ini yang kemudian dinyatakan oleh Nabi di nanti menjadi capaian ke-77, khairun nasi anfa'uhum linnas. Karena Rasulullah SAW rajulan sahlan yassiru wala tu'asir. Mudahkan, jangan kau berumit. Ini adalah simbol-simbol tentang keindahan hidupnya orang mukmin di tengah muamalah dengan siapapun, termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Oke, sampai 2 poin ini ada yang mau ditanyakan? Sok, silahkan. Jazakumullah khair Ustaz untuk penjelasan lebih lanjut tentang ihsan ini. Tadi saya sudah cek di chatroom, belum ada pertanyaan. Alhamdulillah ini ada yang resen Ibu Muniroh. Kepada Ibu Muniroh dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, banyak orang yang hanya berilustrasi terhadap aturan Allah, tidak mengimplementasikan dan mengaplikasikan aturan itu sendiri. Apakah itu efektif dengan pemahaman ideologi ketuhanan? Dalam artian di sini adalah tauhid, mengenai tauhid. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tauhid atau iman ya, itu pemahaman kita itu memiliki dampak kepada amal. Kan al-iman ma wukira fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu apa yang terucap di hati dan dibuktikan oleh amal. Jadi kalau dia hanya punya ilustrasi tanpa implementasi, ya dia belum sempurna imannya. Iya, kalau dalam bahasa lain, dia baru punya wacana, tapi tidak punya bukti nyata, ya belum sempurna iman. Tentu yang berwacana dan berilustrasi ya tentu sudah lebih maju selangkah daripada yang sama sekali tidak punya wacana, nggak punya ilustrasi. Tapi di situ belum. Yang terpenting itu adalah amal. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, Allah, Rasulnya, dan orang beriman akan melihat amal. Nah, kita dalam beragama ini, iman ideologi itu selalu diharapkan berdampak kepada amal. Makanya amal berpengaruh pada kualitas iman. Jika amal bagus, imannya dianggap bagus. Amal kurang, ya imannya berarti sedang berkurang. Nah, mungkin yang perlu diketahui adalah kenapa sebab iman kok nggak tumbuh menjadi amal. Nah, itu yang harus Tapi Ibu bisa kembali ke materi di kajian iman di Majelis Formula Hati Jumat pagi. Itu sudah kita kaji setahun yang lalu berarti. Semoga yang nyatet, tahu nggak, ada yang nyatet nggak itu? Bab tentang makna iman. Itu di awal-awal itu pengertian iman. Nah, bisa jadi kenapa kok terhujam? Memang mungkin nggak terhujam. Kenapa nggak terhujam? Kurang pemahaman. Apa mungkin bisa jadi hati masih keras sehingga nggak terhujam? Jadi banyak sebab kenapa nggak terhujam. Nah, kalau nggak terhujam akhirnya nggak tumbuh menjadi amal. Ibarat pohon itu nggak ditanam bagus di tanah, goyang sana goyang ya udah akhirnya nggak tumbuh. Jadi bahkan bisa tumbang pohonnya. Naudzubillahi min dzalik. Di bab ini kita masih terus memiliki PR ya di internal kaum muslimin sendiri itu PR-nya masih besar. Dalam bahasa lain ya kita PR-nya diimplementasi. Bukan diwacana lagi sudah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga Ibu Munirah sudah cukup puas dengan jawaban dari Ustaz. Selanjutnya dipersilakan kepada jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz untuk membuka mic-nya dan bertanya langsung. Dipersilakan bila masih ada yang mau raise. Ini belum ada. Mungkin bisa dilanjutkan lagi. Lanjut ya. Ya, kita sampai 9.30. Insya Allah masih ada waktu sekitar 10 menit. Jadi kami ulangi lagi ya. Jadi dari poin pertama yang sudah kita bahas tentang
area yang akan dimasuki nilai ini ya. Kemudian apa saja yang dibutuhkan dan tantangannya, maka sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah tinggal nunggu proses latihan, implementasi yang tekun dan berdedikasi. Karena ini memang menjadi PR di depan mata kaum muslimin. Di beberapa kes bahkan saya terkadang merasa harus banyak belajar dari orang lain. Gitu. Tentang betapa standarnya. Kadang kita guyon, lo ngajak neraka semangat amat, gua enggak semangat amat. Yuk gimana beretikanya, gimana baiknya di konteks kemanusiaan, bukan konteks ibadah. Nah, oleh karena itu kita semua, terutama yang ikut di sini, sekarang PR besarnya adalah kita harus menyediakan cukup waktu dan menyediakan cukup kemampuan untuk latihan sedikit demi sedikit terus sampai benar-benar kita berada di area itu. Sebagaimana kata Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah menetapkan tindakan ihsan pada segala sesuatu. Makanya Anda tidak akan ketemu hal buruk, hal celah, hal jelek pada semua keputusan dan ciptaan Allah. Semuanya sempurna, gitu. Persisi. Gitu. Kita berlatih itu. Kenapa? Karena Rasul yang nyuruh. Untuk urusan yang paling kasar sekalipun harus ihsan. Nyembelih itu ihsan. Ihsan itu kan berarti persisi, pas, tidak menyakiti, dan seterusnya kan. Kok nggak bisa menyakiti? Nah, itu diatur. Sesakitnya sebentar, habis itu udah hilang. Nah, kalau urusan menyembelih, bahkan membunuh dalam arti pas perang ya, gimana urusan di luar itu? Urusan yang jelas-jelas itu penuh kelembutan dan kebaikan. Kayak misalnya, washiruhunna bil ma'ruf. Misalnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah dengan yang lebih baik. Kata Rasul, alaika birrifq, alaiki birrifq. Kalian harus lembut. Kata Nabi, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Itu kan standar-standar. Jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, ini semua. Jadi kita benci standar, suka standar. Apa tadi? Nah, ini kalau Masya Allah kita implementasikan, luar biasa. Saya bahkan berani sampai pada sebuah kesimpulan. Jika dakwah yang kita kerjakan kok tidak seberhasil Rasulullah, berarti yang kita jalankan tidak sestandar Rasulullah. Kira-kira. Tentu keputusan Allah yang kasih hidayah. Tapi pasti dicari, di sini kelak. Ini celahnya di sini. Nah, gitu. Kita harus menyadari betul betapa kita lemah, yang memang harus berlatih setiap saatnya. Jadi kami ulangi lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, PR besarnya adalah kita latihan. Nah, kalau masih ada peserta yang muda-muda, latihanlah di kantor, latihanlah di bisnis Anda, latihanlah di masjid Anda, latihan di mana-mana. Kalau yang tua-tua, latihanlah sama suami Anda. Jangan dimarahin mulu, suaminya udah tua, kasihan. Nah, gitu ya. Suami standar memperlakukan istri, meskipun istrinya sudah tua, standar. Dan lain sebagainya. Baik, indah. Karena kan, yunfikuna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimin ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini khusus ya, untuk yang sudah sepuh, semoga Allah lapangkan dada kita. Jadi semakin tambah tua, semakin tambah sabarnya. Bukan semakin tambah ruwetnya. Nah, kadang kalau
orang tua itu kan semakin kesini semakin ruwet, susah. Si anaknya ngomong sekarang, dia masih ngomong masa lalu terus ya, panjang susah. Nah, semoga tambah tua, tambah sabarnya, tambah lapang dadanya, tambah pemaafnya, sehingga mudah. Itu juga bagian dari ihsan di dalam muamalah sehari-hari. Ini demikian Bu, kami ulangi lagi ya, ini PR di depan mata kita, karena apalagi ya memang situasi kayak begini, saya sih tidak sedang mengatakan Islamophobia meningkat, tapi lebih tepatnya ya ada aksi reaksi ya, karena memang Islam luar biasa di 20 tahun terakhir ini luar biasa ya, pasti ada ujian dari Allah. Kita kokoh nggak lagi dengan kayak gitu tadi. 80 memperkenalkan Assalamualaikum aja itu jadi perkara besar. Sekarang siapa aja Assalamualaikum. Zaman dulu boro-boro orang hijaban. Oh, yang jelas sekolah agama aja fotonya suruh buka itu telinganya. Masih ingat betul itu. Itu pada sekolah agama aliyah loh, madrasah. Gimana SMA? Di atas lutut semua itu cewek-cewek itu. Dan hari ini kita temui itu. Nah, biasa Allah uji, kuat nggak kita dengan itu? Nah, insya Allah. Nah, dan jawabannya ihsan pada setiap hal. Sama siapapun. Sama non-muslim ihsan. Sama orang yang nggak suka sama Islam, ya ihsan. Kenapa? Ya karena itu suruh sama Allah. Sakit hati, yang enggak kan afina aninnas. Ini ngomongnya gampang loh ya. Insya Allah, latihan kita. Jadi kita di depan mata ada PR. Semoga nanti Allah kuatkan kita dan Allah semakin kokohkan agama ini di negeri ini. Amin. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan persilakan. Kalau tidak bisa ditutup. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk semua jawaban dari pertanyaan yang tadi disampaikan jamaah. Masya Allah ya, Tazkiyatun Nafs ternyata dimulai sejak 2004. Luar biasa memang, berarti Madal Haya ini kita belajar Tazkiyatun Nafs ya Ustaz ya? Iya, betul. Seumur anak saya yang nomor 2. Baik, saya cek dulu Ustaz di layar 1, 2, dan 3. Barangkali masih ada yang mau resen, bertanya langsung kepada Ustaz, dipersilakan. Satu pertanyaan. Belum ada, saya coba cek di chat room. Barangkali Pak dilihat ada yang resen, saya takut terlewat, tapi belum ada. Baik, kalau tidak ada, izin saya membacakan info dari chatroom yang di-share oleh Pak Adi, insyaallah info tentang infak dakwah Formula Hati Institute. Nanti bisa dikirimkan ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Helva Aprianti dengan nomor 71474300919. Dan bagi jamaah yang ingin bergabung di grup WhatsApp, insya Allah nanti bisa di-share linknya oleh Pak Adi. Nanti bisa mendapatkan riadoh untuk Tazkiyatun Nafs berikutnya. Saya lupa nih, semenjak beberapa kali ini belum mengulang kembali zikir yang sudah diajarkan oleh Ustadz Muslimin Fauzi. Mungkin nanti kita akan mulai di pertemuan berikutnya. Semoga nanti bisa kita baca sebelum kita mulai kajian. Baik Ustadz, sepertinya belum ada yang bertanya lagi dan raise hand yang Pak Adi ya, kalau tidak salah mengecek ini. Ya, Bu, mohon maaf. Iya Ustadz. Jadi yang untuk zikir itu nanti perlu mendapatkan feedback dari jamaah, apakah sudah pada istiqomah belum? Sudah pada istiqomah, dinaikin atau ditambahin? Ya, nanti dicek di grup ya Ustaz ya. Ya nanti dicek dulu. Kalau sudah bisa pada istiqomah, kalau belum, ya segitu aja dulu. Belum. Pribadi belum. Kalau sudah istiqomah, ayo nanti baru ditambahin. 1000 soalnya Ustaz ya. Soalnya 1000 kan itu. Ya, nggak boleh nambah. Kalau belum segitu aja nggak istiqomah, apalagi nanti banyak. Ya, pembebanannya nanti tambah berat lagi. Iya, betul. Kan nggak boleh mundur. Jadi itu harus bukan beban sih ya. Tantangan mungkin. Betul, insya Allah. Baik, Ustadz Muslimin Fauzi dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk malam hari ini. Baiklah, kita akhiri kajian kita pada Selasa malam rutin ini dengan membaca istighfar 3 kali.
Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakumullah khair untuk semua jamaah yang bersamai hingga kajian ini berakhir. Semoga membawa manfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan umur dan kesehatan bagi kita untuk bertemu di kajian berikutnya. Jazakumullah juga kepada Ustaz Muslimin juga Pak Adi. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan pada malam hari ini, bisa bangun 3 malam dan menjadikan tazkiyatun nafsi sebagai wasilah bagi kita untuk meningkatkan ketajaman mata hati kita, mungkin seperti itu ya Ustaz ya. Insyaallah. Baik. Dari saya cukup demikian. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu acara pada malam hari ini. Sampai berjumpa di kajian berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.